Selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Mari kita kembali pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bawa pujian kita mau angkat pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Mari nyanyikan pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, berharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa di acara Morning Worship ini. Dan saya rindu ingin membagikan beberapa firman Tuhan ya, sedikit renungan firman Tuhan untuk bisa kita makin dekat dengan Tuhan, makin kita mengerti akan kehendak Bapa terkhusus melalui firman Tuhan ini. Nah, kalau kita tahu bahwa di dalam dunia perjanjian lama, Tuhan begitu mencintai umatnya, yaitu umat Israel, Dia selalu menyertai, ya, Allah Bapa selalu menyertai perjalanan bangsa Israel, meskipun bangsa Israel pun dipenuhi dengan ketidaktaatan, ya, dipenuhi dengan persungutan, tetapi Allah tidak menyerah, ya, selalu rindu mengasihi umatnya ini. Nah, kita juga mau pelajari, ini pun juga berlaku pada di dalam perjanjian baru, gitu ya, kepada umat-umat Tuhan, ya terkhusus di akhir zaman ini. Kalau kita mau renung-renungkan baik-baik, kalau kita mau mengingat apa yang sudah diajarkan dan selalu merenung-renungkannya terlebih, itu ya. Kalau kita mau lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan ini di dalam Yohanes pasal ke-6 ayat yang ke-40. Saya bacakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ada satu kerinduan bagaimana Tuhan mau ketika Yesus datang ke dunia, manusia itu percaya akan karya keselamatan, apa yang dikerjakan dari Yesus. Ya. Karena jelas di sini dikatakan bahwa Bapa rindu sekali, gitu ya, kita memperoleh kehidupan yang kekal, terkhusus di sorga kekekalan. Dan juga dia katakan dia akan membangkitkannya, ya, orang-orang yang percaya, yang mati, ya, dia akan membangkitkannya pada akhir zaman. Ya. Jadi di sini jelas sekali bahwa Tuhan begitu rindu sekali, ya, adanya persekutuan dengan manusia, terkhusus orang-orang yang percaya. Nah, yang kedua kita baca juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus pun tahu, gitu ya. Manusia itu harus selalu disertai. Maka itu Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Perhatikan ayat-ayat ini. Kalau kita mungkin saat-saat ini mungkin memerlukan seorang sahabat, memerlukan seorang bapa, ya, untuk bisa kita menjadi andalkan, gitu ya, untuk kita bisa berbicara, atau mungkin kita sekarang merasa sendiri, terpojok. Tetapi ingat bahwa jelas Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, ketiga kita baca lagi ya Bapak Ibu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita tahu pribadi itu adalah pribadi Roh Kudus. Ya. Yesus ingin manusia selalu dalam hadirat Allah. Ya. Bapak Ibu kalau mau renungkan firman Tuhan, ketika murid-murid setelah ditinggal oleh Yesus naik ke surga, ya Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya di firman Tuhan. Yesus mengarahkan tunggu janji Bapa. Tunggu janji Bapa di loteng Yerusalem. Pada waktu itu murid-murid punya hati yang sangat hancur. Ya. Karena mereka kaget, ternyata Tuhan saya, ya, guru saya disalib. Meskipun akhirnya Yesus bangkit, tetapi mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan pegangan, mereka kehilangan teladan. Ya. Bahkan bisa dikatakan seperti Petrus sudah menyangkal Yesus. Ya. Pada waktu Yesus mau disalib, mereka kocar-kacir, terpisah-pisah. Pada waktu itu hati mereka sebenarnya sangat kacau, begitu ya. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke sorga, ya, Yesus hanya mengajarkan kepada murid-murid, ingat, ayo, tunggu janji Bapa di loteng Yerusalem. Dan kita tahu, ya, Bapak Ibu, ketika murid-murid bersekutu, ketika murid-murid bertekun, apa yang terjadi? Mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Janji Bapa itu dinyatakan. Janji Yesus, ya,
Yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tidak meninggalkan tanggung jawab, boleh seperti dikatakan. Ada satu pegangan yang murid-murid bisa pegang, yang murid-murid bisa andalkan. Ya. Dan pribadi itu namanya pribadi Roh Kudus. Kita tahu, ya, kalau kita ingat satu nama Petrus sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Sekali dia berkhotbah 3.000 orang ya, bertobat. Bapak Ibu bisa bayangkan, melebihi kepenuhan atau melebihi kebutuhan kita sebagai manusia saja ya. Kebutuhan kita, Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu, tetapi karya dari Tuhan, karya dari Roh Kudus. Ya, janji dari Bapa itu mengerjakan lebih dari sebuah kebutuhan manusia, bahkan mengerjakan keselamatan untuk banyak orang. Ya. Hari-hari ini mungkin kita penuh dengan kesulitan, hari-hari ini penuh dengan pergumulan, tetapi ingat, kita ingat janji Bapa, kita ingat apa yang diajarkan, kita ingat kerinduan dari Bapa itu sendiri, ingin bersekutu dengan kita, dengan manusia. Ya, kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, ini diperjelas sekali. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ya dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan. Perhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dia yang mengajarkan dan juga dia akan mengingatkan kamu semua apa yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Murid-murid kita tahu sebelum Yesus naik ke surga seperti apa. Ya. Mereka mempeributkan siapa yang terbesar, ya, paling terdekat dengan Yesus. Mereka mempeributkan siapa yang paling berani seperti Petrus. Tetapi pada akhirnya kita tahu waktu Yesus disalib, mereka kocar-kacir. Tetapi setelah hari Pentakosta, kepenuhan, murid-murid dipenuhkan Roh Kudus. Ya, pribadi itu bukan di depan kita, bukan di kiri kanan kita saja, tetapi pribadi dari Tuhan itu masuk di dalam kehidupan kita. Sama seperti murid-murid. Ya, kita ingat maka itu. Kerinduan Tuhan mau selalu dekat. Ya. Kerinduan Tuhan bahkan tinggal di dalam kehidupan kita, berkarya di dalam kehidupan kita, supaya bukan saja kebutuhan kita yang dipenuhkan, ya, kebutuhan emosi, kebutuhan jasmani, ya, tetapi kebutuhan bahkan melebihi apa yang kita pikirkan. Ya, ketika rasul-rasul dipenuhkan, gereja mula-mula dibangkitkan. Bukan saja mereka yang diselamatkan, tetapi banyak orang, banyak jiwa, banyak suku bangsa, ya, yang diselamatkan. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya Jemaat GPDI Zion Altar, ya, kita tetap bertekun, bersekutu, ya, ingat apa yang sudah diajarkan, ya, kita mau melakukannya. Kalau kita mungkin belum mendapatkan ingatan itu, mari kita berdoa sama seperti murid-murid, minta supaya Roh Kudus mengingatkan dan mengajarkan. Mari kita berdoa biar pagi hari ini, di hari ini kita diberikan kekuatan, diingatkan untuk bisa selalu bersekutu, ya, dan berkarya untuk Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami diingatkan begitu besar cinta-Mu Tuhan akan manusia ini, begitu besar kerinduan-Mu untuk selalu bersekutu dengan kami Tuhan, umat-umat-Mu. Tapi biarlah Tuhan senantiasa Roh Kudus itu Tuhan terus tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan, bahkan memenuhi kehidupan kami, memakai setiap pribadi dari jemaat-Mu Tuhan, dengan karunia-karunia daripada Roh Kudus, dengan kepenuhan daripada Roh Kudus itu, Tuhan membangkitkan semangat kami, bukan saja kami yang dipuaskan, diselamatkan, tetapi banyak orang Tuhan diselamatkan, terkhusus untuk bangsa kami saat ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan, rakyat Indonesia, berkati pemerintahan yang ada, Engkau yang menolong semua. Kami percaya ketika kami bersehati, memohon kepada Engkau Tuhan yang maha besar, Engkau yang pasti menjaga, melindungi, memelihara kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kau